Banyak pembeli rugi ratusan juta cuma gara-gara salah spek bikin karoseri. Hari ini tuh gue mau bahas ya, checklist buyer atau checklist pembeli. Biar nggak salah beli nih, ya biar nggak salah beli atau pesan karoseri. Kita ambil contoh atau case dari karoseri water service pesawat untuk di bandara ini nih guys, yang ada di belakang gue ya. Apa aja sih yang harus diperhatikan biar pas udah jadi nih karoserinya, nanti nggak saling nyalahin tuh ya antara pihak pembeli dan pihak produsen karoseri. Biasanya tuh saling nyala-nyalahin pas jadinya jelek itu soal spesifikasi guys ya. Makanya nih kita bahas sekarang ya. Checklist buyer nomor satu guys ya. Di balik armada ada karoseri yang kerja keras. Buyer itu paling sering mulai dari harga. Nah, kalau ada harga yang lebih murah langsung dipilih. Kalau ada harga yang mahal, ditawarnya jauh di bawah pasar. Akibatnya apa? Ya dari pihak karoseri bakal kasih spek yang lebih rendah. Karena memang ada harga, ada kualitas. Water service bandara itu bukan proyek murah ya. Begitu salah pilih nih, biaya koreksi bisa lebih mahal dari harga awal. Misalnya gini nih, karena harga terlalu murah, ketebalan platnya nanti dikasih yang tipis. Dan ini fatal banget guys ya. Karena water service bandara itu kan operasional setiap hari. Ketika tangkinya penuh, lama-kelamaan dindingnya itu mulai deform. Ya, deform tuh kayak melengkung atau bergelombang gitu guys ya. Sambungannya nanti mulai stres tuh, nggak kuat. Akhirnya bocor halus. Secara visual sih ya, kalau kelihatan kasat mata, kelihatannya sih masih bagus gitu ya. Tapi secara sistem udah rusak guys. Nah makanya, buyer tuh harus tanya dan pastikan. Ini tangki kalau penuh, deformasinya tuh dihitung atau enggak. Kalau karoseri cuma jawab aman kok, itu belum jawaban yang teknis. Berikutnya checklist yang nomor 2 guys ya. Buyer sering nggak jelasin unit ini tuh dipakai di kondisi yang seperti apa ya. Misalkan dipakai di apron yang sempit atau luas, dipakai di gate yang rendah atau tinggi, atau dipakai di pesawat jenis apa tuh, itu bisa ketahuan. Kalau itu tidak ditanyakan ya, akhirnya karoseri itu nanti desain berdasarkan asumsi aja. Padahal asumsi itu kan sering salah guys ya. Jadi misalkan pas unit jadi nih, ya begitu unit jadi, baru ketahuan tuh desainnya nggak cocok. Secara spek sih bisa ya, tapi secara lingkungan kerja nanti malah salah guys. Contoh paling sering itu misalkan kalau di karoseri ini ya, ini di scissor liftnya guys ya. Lift dibuat dengan ketinggian maksimal yang kelihatannya aman. Tapi pas masuk ke apron bandara nih ya, nah tingginya itu terlalu mepet sama bagian bawah sayap pesawat tuh, atau badan pesawat. Nah kalau udah terlalu mepet gitu kan operator tuh jadi ragu tuh pas naik penuh ya. Akhirnya kerja juga jadi setengah-setengah, posisi air nih jadi nggak ideal gitu ya. Unit sih nggak rusak, sistem nggak rusak, tapi operasional jadi nggak optimal. Secara desain, lift bisa naik memang, tapi secara kondisi lapangan, lift salah konteks. Makanya itu harus dijelasin dari awal, pesawat apa yang paling sering dilayani, ketinggian titik pengisian di pesawat itu berapa, area kerjanya si operator itu sempit atau luas, ada pembatas atau enggak di apron. Karena si shore lift itu bukan cuma soal bisa naik aja ya guys ya, tapi soal naik di lingkungan yang benar. Kalau buyer cuma bilang, pokoknya yang penting bisa naik, wah kacau guys. Checklist buyer nomor 3 ya. Buyer itu sering jatuh cinta tuh sama tampilan. Ya, begitu lihat unitnya rapi nih, catnya halus, kinclong gitu ya. Layoutnya juga kelihatan bersih. Langsung mikir nih, wah bagus nih. Padahal yang dilihat itu baru kulitnya, bukan logikanya. Jadi karena fokus ke tampilan aja nih, logika desain itu dilewatkan. Alur kerja nggak dicek, alur aliran nggak diuji, alur servis nggak dipikirin tuh. Unit itu cuma kelihatan ganteng tapi nggak efisien. Contohnya gini ya, misalkan tadi ya, layout kelihatan rapi, semua pipanya lurus ya, semua selang tertata. Tapi pas dipakai nih, ternyata ada satu belokan tajam nih di jalur aliran air itu ya, di aliran pipa itu. Selangnya itu ketekuk di sudut tertentu. Tekanan naik, aliran turun, pompa kerja lebih berat. Selang cepet capek, umur part jadi pendek. Dari luar itu kan kelihatan rapi, tapi di dalam sistemnya tersiksa. Masalahnya tuh bukan langsung rusak, masalahnya tuh muncul pelan-pelan. Awalnya cuma aliran terasa lebih lambat, lama-lama pompa lebih panas. Akhirnya mulai sering bermasalah kan, dan waktu itu terjadi, orang pada baru sadar, oh ternyata salah di layout. Makanya kalau bisa, bayar jangan cuma lihat dari tampilannya aja ya.
Buyer harus tanya nih ke karoserinya, aliran dari tangki ke titik keluarnya tuh lewat mana? Berapa belokan tajamnya tuh ya, belokan-belokan tajamnya? Ada radius tekuk minimum nggak? Kalau suatu saat selang diganti, aksesnya gampang nggak? Karena di sistem fluida, yang kelihatan rapi belum tentu sehat. Lanjut ke checklist buyer nomor 4 ya guys ya. Buyer itu ya, harusnya menurut gue ya, mikirnya kayak gini nih. Kalau unitnya bermasalah, itu gimana nanti? Buyer mikirnya pokoknya unit jadi, pokoknya unit jalan. Padahal di lapangan nih, yang diuji itu justru saat unitnya bermasalah. Begitu ada gangguan, semua langsung panik. Operatornya bingung, teknisinya juga belum siap, jadwal mulai kacau tuh. Karena dari awal nggak pernah disiapin tuh, skenario terburuknya itu nanti kayak gimana. Contoh yang paling sering itu misalnya di pompa ya. Pompa utama misalkan tiba-tiba mati nih. Bukan karena rusak total ya, tapi karena misalkan overheating, sealnya mulai lemah, atau listrik nggak stabil. Secara unit sih masih hidup, tapi aliran air itu berhenti. Operator jadi nunggu, pesawat nunggu, ground handling nunggu, dan waktu itu tetap berjalan. Kalau didesain awal nggak ada jalur backup, nggak ada prosedur cadangan, yang terjadi cuma satu, semua jadi saling nunggu tuh. Jadinya nanti ada anggapan kayak gini nih, kadang unit itu sebenarnya masih bisa dipakai, tapi karena nggak ada sistem cadangan, akhirnya dianggap nggak bisa dipakai sama sekali, kan jadi sayang guys ya. Nah di sini tuh buyer harus mulai kritis nih. Unit ini butuh pompa backup atau enggak? Kalau pompa utama bermasalah, apa masih ada sistem yang bisa jalan? Atau malah unit langsung berhenti total? Karena di bandara berhenti total tuh bukan pilihan. Pompa backup itu bukan soal mahal atau murah, tapi soal mau berhenti atau tetap jalan. Makanya buyer harus tanya dari awal ke karoserinya nih. Kalau pompa utama bermasalah, unit masih bisa kerja apa enggak? Kalau bisa, lewat sistem apa? Kalau nggak bisa, berapa lama tuh recovery-nya? Siapa yang bisa tanganin di lapangan? Apa nanti dari pihak karoserinya bisa storing? Dan yang paling penting, apakah unit ini perlu pompa backup atau tidak? Karena jawabannya itu pasti beda-beda, tergantung intensitas kerjanya dan kebutuhan kerjanya ya guys ya. Berikutnya checklist buyer nomor 5 ya. Buyer itu sering fokus ke satu hal. Ada yang gini tapi nggak semuanya ya. Yang penting itu unit jadi, desain oke, fungsi oke, serah terima oke. Tapi jarang ada yang mikir nih, nanti dirawatnya itu gimana? Padahal umur panjang unit itu bukan ditentukan pas jadi, tapi pas dirawatnya. Akibatnya apa? Begitu unit mulai dipakai rutin, perawatan jadi ribet. Teknisi harus bongkar ini dulu, baru bisa cek yang itu. Buka satu part, harus lepas dua part yang lain. Akhirnya apa? Jadi malas dicek, malas diservis, malas dibersihin. Bukan karena teknisinya tuh yang malas, tapi karena desainnya nggak ramah maintenance. Misalnya contohnya di posisi sambungan dan jalur pipa ya. Misalkan sambungan terlalu mepet ke rangka, kunci nggak bisa masuk lurus, harus pakai posisi miring gitu misalkan ya. Kalau mau cek seal, harus lepas selang dulu. Kalau mau lepas selang, harus buka bracketnya dulu. Waduh, ribet. Memang secara teknis itu bisa, tapi secara waktu boros guys. Akhirnya sambungan jarang dicek, seal mulai getas, tetesan kecil dianggap sepele. Sampai suatu hari, tetesan kecil jadi rembesan yang besar. Dan waktu itu tuh, biaya yang kecil berubah jadi mahal. Bukan cuma biaya spare part aja ya, tapi downtime unit, downtime operasional, downtime jadwal. Padahal awalnya cuma satu sambungan doang tuh, jadi masalah gede. Makanya ya, bayar itu harus tanya nih dari awal. Kalau mau cek sambungan ini, ya bukannya dari mana. Kalau mau ganti seal, partnya apa dulu nih harus dilepas. Kalau mau servis rutin, butuh bongkar berapa bagian. Kalau semisal jawabannya harus bongkar banyak, aduh, itu bukan salah teknisi, tapi itu salah desain. Desain yang baik itu bukan cuma kuat dipakai, tapi ramah dirawat. Unit yang awet tuh bukan karena jarang rusak guys, tapi karena gampang dirawat. Berikutnya kita lanjut ke checklist buyer nomor 6. Buyer itu banyak yang sering kejar satu hal, cepat. Yang penting cepat jadi, yang penting cepat dipakai, yang penting cepat jalan. Padahal nih ya, cepat itu bukan berarti siap loh.
Dan siap itu jauh lebih penting dari cepat. Karena dikejar-kejar waktu, desainnya tuh nanti jadi nggak mateng. Ya, layoutnya belum diuji, alurnya belum diuji tuh, aksesnya belum diuji, skenario kerjanya, tapi udah masuk produksi. Begitu unit jadi, baru ketahuan ribet tuh, pasti. Baru ketahuan tuh di terakhir tuh, ribet. Nantinya operator tuh jadi bingung, teknisi kesulitan, buyer kecewa, dan di situ tuh baru muncul kalimat, harusnya dari awal tuh kayak gini ya. Contoh yang paling sering itu di layout, control, dan akses. Di desain kelihatannya rapi, tapi belum pernah disimulasikan gerak operatornya. Begitu dipakai nih, operator tuh harus muter badan misalkan gitu. Harus turun naik, harus geser posisi, alur kerja jadi panjang, waktu kerja jadi lama. Bukan karena si operatornya yang lambat nih, tapi karena desain yang nggak pernah diuji pakai logika. Dan semua itu terjadi karena dari awal udah buru-buru. Akhirnya apa? Unit harus dimodifikasi, bracketnya harus dipindah, panel harus digeser, jalurnya jadi diubah. Yang tadinya mau cepet, jadi 2 kali kerja. Biaya malah naik, waktu nambah, operasional tertunda. Kalau udah kayak gitu kan ribet banget guys ya. Makanya buyer itu harus berani nunggu desain yang matang. Bukan cuma gambar jadi aja ya, tapi alurnya juga diuji tuh. Geraknya disimulasikan, aksesnya dicek. Buyer juga harus tanya, desain ini sudah diuji dari sisi operator belum? Sudah disimulasikan alurnya belum? Kalau dipakai harian ribet nggak? Karena biasanya nih yang cepet-cepet atau buru-buru di awal, itu nanti yang bakalan sering lambat tuh di akhir. Berikutnya checklist buyer yang ke-9 ya guys ya. Jadi buyer itu sering mikir gini nih, ya udahlah ya, serahin aja ke karoserinya. Karoseri kan udah paham dan ahlinya tuh ya. Karoseri juga lebih ngerti. Padahal sih ya, karoseri itu ngerti bikin, tapi belum tentu nih paling ngerti kondisi di lapangan atau kondisi operasional nanti pada saat kerja. Karena buyer ini pasrah ya, keputusan tuh nanti jadinya sepihak aja. Karoseri itu cuma bisa ambil solusi yang paling praktis buat produksi, bukan selalu solusi yang paling ideal buat di lapangan nanti ya. Secara bengkel ya aman, secara jadwal cepet, secara biaya juga efisien. Tapi secara operasional belum tentu yang paling nyaman. Contohnya kayak gini nih. Di pemilihan jalur pipa dan posisi panel nih, karoseri pilih jalur yang paling pendek. Karena gampang dikerjain kan tuh. Tapi jalur itu lewat area yang sering dilewati operator. Sering kena geser, sering kena sentuh. Dalam jangka pendek sih aman, dalam jangka panjang rawan. Atau contoh lain, karoseri pilih posisi panel di area yang gampang dipasang. Tapi posisi itu bikin operator harus muter badan tuh setiap kali kerja ya. Secara karoseri nih, secara bengkel tuh efisien, secara lapangan nggak ergonomis. Buyer akhirnya kena imbas, operator komplain, manajemennya nanya, tim operasionalnya bingung, dan buyer nggak bisa bilang, itu keputusan karoseri. Makanya buyer itu nggak boleh cuma jadi pemesan aja, tapi harus jadi partner diskusi. Buyer tuh harus ikut nanya ya, ikut mikir, ikut koreksi. Kalau karoseri bilang, ini biasanya kami bikin begini, buyer harus jawab, kalau di kondisi kami, cocok apa enggak? Karena solusi terbaik itu bukan yang paling mudah dibuat, tapi yang paling pas dipakai. Yang terakhir kalau lo perhatiin ya, dari awal tadi kita bahas sampai sekarang nih, semua masalah itu bukan cuma soal karoseri, tapi soal keputusan. Dan yang ambil keputusan pertama itu buyer loh. Buyer itu bukan cuma beli unit loh, tapi beli resiko, beli tanggung jawab, beli konsekuensi. Karena begitu unit masuk bandara, semua mata nggak lihat ke bengkel atau ke karoseri, tapi ke orang yang pesen. Kalau unit bermasalah, yang ditanya tuh bukan karoserinya dulu. Ini beli di mana? Kenapa pilih desain yang kayak gini? Siapa yang setujui? Dan di situ buyer harus bisa jawab tuh. Makanya buyer yang oke nih ya, yang keren nih, itu bukan yang paling jago nego ya, tapi yang paling paham apa yang dia beli. Karena di dunia bandara, yang salah bukan cuma yang bikin, tapi yang setujuin tuh. Kalau lu adalah buyer yang lagi di posisi mau pesan unit seperti ini nih, unit-unit yang ribet ya, jangan buru-buru tanda tangan. Duduk, tanya, pahami. Karena unit ini bukan cuma kendaraan, tapi bagian dari sistem penerbangan. Gue bikin konten ini bukan buat nakut-nakutin ya,
tapi buat ngingetin aja. Karena di balik setiap armada yang jalan, ada keputusan yang pernah diambil. Dan di balik setiap keputusan, ada tanggung jawab. Kalau lo mau ngerti kendaraan industri, bukan dari sisi brosur aja ya, tapi dari sisi realita nih kayak karoseri ya, seperti ini. Subscribe. Karena di channel ini, kita bahas yang kerja, bukan yang kelihatan aja. Di balik armada, ada karoseri yang kerja keras.